suatu perumpamaan kepada orang banyak katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbung. Demikianlah sabda Tuhan. Tapi bukan stadion dalam arti bahwa ada tribun penonton, lapangan sepak bola seperti yang di kampung-kampung tidak ada tribun penonton. Itu memberikan suatu pelajaran yang cukup baik secara khusus berkaitan dengan bagaimana kita memposisikan diri kita dalam hidup ini. Bapak Ibu kalau mungkin pernah mengalami, kalau nonton sepak bola, misalnya di lapangan di SCB sana misalnya, itu tidak ada tribun penontonnya. Lalu kalau misalnya ada pertandingan, Bapak Ibu pasti semua penonton berdiri ya di dataran yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama, berdiri rata di tanah yang rata. Pasti kalau misalnya kita berdiri di belakang, dalam arti ada orang di depan kita, pasti kita merasa terganggu karena mungkin dia menghalangi kita. Lalu kalau kita misalnya berdiri di tengah, lalu ada orang di belakang kita, ada orang di depan kita, pasti kita akan merasa tidak nyaman juga. Dalam arti bahwa kita harus memastikan bahwa keberadaan kita, posisi kita tidak menghalangi orang yang di belakang. Begitupun juga dengan ketika kita berdiri di baris yang paling depan sebagai penonton, kita pasti harus memastikan bahwa posisi kita benar-benar tidak menghalangi orang-orang yang di belakang kita. Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita harus pintar-pintar memposisikan diri supaya tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi penghalang bagi orang-orang lain. Dalam bacaan Injil hari ini, bacaan yang dalam renungan saya cukup menarik. Bapak Ibu kalau yang pernah tugas jadi lektor, jadi pemazmur, atau jadi apa lagi, jadi prodiakon, berdiri di depan. Kalau misalnya bisa di gereja, di paroki berdiri di depan, atau misalnya di sini berdiri di depan lalu melihat ke belakang, posisi seperti melihat ke umat semua. Kalau hari ini Yesus mengatakan dalam perumpamaan itu ada gandum, ada lalang. Ada yang itu bisa di gereja, kalau pakai istilah Yesus gandum dan lalang. Jangan pikir bahwa yang datang ke gereja itu semuanya gandum. Ada juga di dalam kita selip di dalamnya. Kita tidak tahu. Bapak Ibu nggak tahu di samping kiri kanan depan belakang itu bisa jadi ada umat itu tapi dia itu pembunuh misalnya. Tapi tidak tahu. Atau misalnya di samping kiri kanan depan belakang itu dia itu perampok. Kita nggak tahu. Tapi dia datang itu bisa. Atau dia tukang begal misalnya, kita nggak tahu. Dia datang itu bisa. Atau dia tukang fitnah misalnya.
tukang bully orang. Tidak ada yang bisa juga. Makanya kalau Bapak Ibu punya kesempatan jadi rektor, pas baca tuh coba lihat ada Pak Muhammad semua. Coba lihat semua. Seperti sekarang ini. Ada di kandung, ada di dalam. Tapi menariknya, tadi di perumpamaan tadi itu, hamba-hamba itu mengatakan begini, Tuhan, maukah Tuhan supaya kami mencabut di dalam itu? Tapi Tuhan itu mengatakan jangan. Kalau kamu cabut di dalam itu, gandumnya itu pasti itu tercabut. Sama seperti kalau kita punya tanaman di rumah kita atau di kebun itu, rumput yang paling dekat dengan tanaman yang kita pelihara itu, kita cabut pasti hati-hati supaya tanaman yang kita pelihara tidak ikut tercabut. Tuhan itu sebegitu baiknya, Bapak Ibu. Tuhan itu sebegitu baiknya. Mau kita itu pendosa berat, mau kita itu kesalahan kita itu berat, kita masuk ke gereja, Tuhan tidak pernah membuat kecelakaan yang besar kepada kita supaya tidak ikut pelayanan Kristus, tidak pernah. Atau misalnya yang hidupnya suci, yang kelihatannya suci, Tuhan juga tidak pernah memberikan dia kesempatan untuk misalnya duduk selalu paling depan. Tidak pernah. Tidak ada yang spesial. Kita semua sama di mata Tuhan sama.